Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Devan Radi Wijesena dengan NIK 215223030. Di sini saya akan membawakan khutbah Jumat tentang hedonisme dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita mencermati kondisi lingkungan di mana kita tinggal saat ini, baik melalui saluran televisi, portal berita di internet, maupun saluran media massa lainnya, kita dapati bahwa sebagian besar anggota masyarakat, utamanya kaum muda, memiliki gaya hidup yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Misalnya saja, hampir di setiap kota besar selalu ada tempat-tempat hiburan malam yang menjadi markas untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bisa dibenarkan secara syariat. Kehidupan dunia gemerlap atau dugem. Berdansa, bernyanyi bersama laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang sangat kebarat-baratan. Sebagian mabuk, sebagian melakukan transaksi narkoba, yang lainnya bahkan ada yang melakukan transaksi antara PSK dan pria hidung belang dan seterusnya. Belum lagi bila melihat tempat-tempat pariwisata, pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat perbelanjaan akan terlihat bagaimana pergaulan pria dan wanita yang tidak ada batasnya sama sekali, kecuali sedikit rasa malu yang tersisa berupa tidak mau berciuman di tempat terbuka. Ini pun sebenarnya sudah dilakukan sebagian generasi muda yang sudah hilang rasa malunya, sama sekali sebagai orang timur. Gaya hidup yang sangat konsumtif sudah sangat dominan. Membeli sesuatu bukan karena dorongan kebutuhan atau berdasar prioritas yang rasional, namun lebih karena ingin mengikuti mode dan bersaing untuk tampil lebih hebat dari yang lain, walaupun penghasilannya sebenarnya kurang mendukung. Sebagian dari mereka bahkan berani melakukan pelanggaran hukum untuk mendapatkan uang dalam skala besar dengan cara paling mudah dan cepat, demi untuk mampu memenuhi ambisi syahwat untuk bermegah-megahan di kalangan komunitas di mana mereka beraktivitas. Membeli mobil mewah, apartemen megah, properti di lokasi elit, nilai miliaran rupiah, dan berbagai aksesoris penampilan diri maupun perabot rumah tangga yang serba mewah. Lalu dipertontonkan di media sosial untuk menunjukkan segala kehebatan yang dimilikinya secara duniawi. Dilakukan tanpa rasa malu sedikit pun. Ini sebenarnya perilaku kekanak-kanakan yang tidak akan dilakukan mereka yang masih memiliki akal sehat, harga diri, dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan di mana kita tinggal saat ini, yang dipenuhi dengan begitu banyak orang miskin dan mereka yang kesusahan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar hidup. Semua fenomena itu dikenal dengan gaya hidup hedonis. Para pemuja kesenangan hidup dunia yang mengikuti paham hedonisme, baik mereka tahu atau tidak, baik mereka sengaja atau tidak, lantas apakah sebenarnya hedonisme itu? Jamaah-jamaah rahimakumullah, tiap orang sangat ingin memperoleh kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya, karena kebahagiaan dan kesenangan adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu, wajar jika orang hidup untuk mencari kesenangan. Hal ini didasarkan pada sifat manusia yang selalu ingin bersenang-senang, dan bersenang-senang merupakan hal yang esensial untuk mendapatkan kesenangan. Orientasi hidup yang selalu mengarah pada kesenangan, kebahagiaan, atau menghindari perasaan tidak menyenangkan dikenal dengan istilah hedonisme. Hedonisme adalah perilaku yang menghargai kesenangan dan kebahagiaan pribadi, kemewahan dan stabilitas di atas segalanya.
Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar 433 sebelum Masehi. Pada dasarnya, hedonisme ingin menjawab pertanyaan filosofis, apa yang terbaik untuk manusia? Hal ini berawal dari Sokrates yang menanyakan tentang tujuan akhir umat manusia. Kemudian, Aristippus dari Kirene pada tahun 433 sampai 355 sebelum Masehi menjawab bahwa yang terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippus menjelaskan bahwa orang selalu mencari kesenangan sejak masa kecilnya, dan jika tidak mencapainya akan mencari yang lain. Namun, bukan berarti orang bisa dengan leluasa dan brutal mendapatkan kesenangan dan membenarkan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Saat ini, sikap membenarkan segala cara untuk memperoleh kesenangan telah mengganggu gaya hidup kaum muda. Mereka berlomba-lomba mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai kenikmatan hidup, seperti tertangkap basah pergaulan bebas, menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan ada yang rela mengorbankan kehormatan. Ketika hedonisme telah mencengkeram hidup mereka, banyak nilai luhur kemanusiaan yang luntur, bahkan hilang. Kepekaan sosial mereka tergeser ketika mereka selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam bersosialisasi. Akibatnya, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, mereka bersembunyi dan enggan berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hedonisme adalah pandangan hidup yang mengasumsikan bahwa orang bahagia ketika memperoleh kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan sebisa mungkin menghindari perasaan menyakitkan. Hedonisme merupakan pandangan yang memandang bahwa kesenangan atau kebahagiaan merupakan tujuan hidup dan perbuatan manusia. Secara etimologis, istilah hedonisme diambil dari bahasa Yunani. Hedonisme dari akar kata hedon yang berarti kesenangan. Gagasan ini menjelaskan bahwa apa yang memuaskan keinginan manusia dan apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan dianggap baik. Hedonisme adalah pandangan filosofi moral dan Yunani bertujuan untuk menghindari kesengsaraan dan semaksimal mungkin menikmati kebahagiaan dalam hidup. Selama itu, hedonisme masih memiliki makna positif. Dalam perkembangannya, para penganut ini mencari kebahagiaan yang langgeng tanpa penderitaan. Mereka menjalani berbagai praktek pertapaan seperti puasa, hidup miskin, bahkan menjadi pertapa untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Namun, ketika Kekaisaran Romawi menguasai seluruh Eropa dan Afrika, gagasan ini mengalami pergeseran negatif. Dalam slogan baru hedonisme, moto baru Carpe Diem, atau mencapai kesenangan sebanyak mungkin selama Anda hidup. Membangkitkan setiap nafas pandangan ini, kebahagiaan dipahami sebagai kesenangan belaka tanpa memiliki makna yang dalam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada dasarnya hedonisme yang digagas oleh Artipulus atau Bapak Hedonisme tidak begitu bermakna seperti saat ini. Hedonisme telah mengalami pergeseran makna pemahaman masyarakat menjadi konsep yang hanya berorientasi material. Inilah makna hedonisme bagi sebagian besar orang yang hanya memandang bahwa kesenangan dan kebahagiaan, baik lahir batin, adalah tujuan utama hidup di dunia ini. Akibatnya, hedonisme adalah cara pandang tertentu dalam memahami kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak hanya memandang aspek duniawi, tapi juga ukhrawi. Dalam pandangan Islam, kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan sementara, sedangkan kehidupan abadi adalah akhirat. Di dunia, bukan hanya kesenangan material yang dikejar manusia, tetapi di dunia ini, manusia memiliki tugas sebagai khalifah untuk memimpin diri sendiri dan yang lain, untuk beribadah kepada Allah, dan menjauhkan manusia dari menjadi budak sama manusia atau budak dunia. Islam tidak sepakat dengan ide hedonisme karena hedonisme hanya mengajar modernitas fisik.
Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 116 di mana Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Terlebih bagi anak muda, budaya hedonisme seolah menjadi ideologi yang sudah tidak tabu lagi. Tantangan terbesar generasi muda Muslim saat ini adalah budaya hedonisme, yaitu kesenangan adalah hal terpenting dalam hidup. Budaya yang bertentangan dengan Islam ini disukai dan dijadikan gaya hidup anak muda masa kini, tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan pendidikan, baik kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, cendekiawan atau orang awam, di desa atau di kota, seolah-olah mereka setuju menjadikan hedonisme sebagai budaya modern mereka. Hal ini mengasingkan dan mengusir mereka dari gaya hidup yang beradab, yakni dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah, hedonisme sangat merusak baik secara akal sehat maupun secara syariat. Di antara dampak-dampak buruk yang sangat merusak dari gaya hidup hedonis, baik karena meyakini itu sebagai sebuah pandangan hidup ataupun tidak adalah sebagai bentuk. Orang yang pernah terkena hedonisme cenderung merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mereka merasa sudah bisa hidup sendiri. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Manusia adalah makhluk sosial. Ini jelas bertentangan dengan Islam yang sangat menekankan hidup berdampingan secara harmonis, saling peduli, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Kemalasan merupakan akibat dari hedonisme karena selalu menyia-nyiakan waktu. Mereka adalah manusia yang sama sekali tidak menghargai waktu. Sementara Islam sangat membenci kemalasan dan sangat menghargai waktu karena waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti membuang-buang kehidupannya sendiri yang merupakan modal utama untuk berbekal ke akhirat. Para hedonis pasti termasuk orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menatapi kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung dari sikap malas setiap pagi dan sore. Pengikut hedonisme rentan terjebak dalam pergaulan bebas, di mana mereka selalu berada di kehidupan malam, seperti dugem, pesta narkoba, dan seks bebas. Allah Ta'ala telah mengharamkan zina, dan menyebut zina merupakan jalan hidup yang buruk. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Dalam Sahih Al-Bukhari disebut sebuah hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Ia berkata, pada suatu pagi, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada kami. Tadi malam, aku didatangi dua orang. Keduanya berkata kepadaku, berjalanlah. Kemudian aku berjalan bersama keduanya. Lalu kami mendatangi bangunan menyerupai tungku api. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan di dalamnya. Lalu kami melongok ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan telanjang. Kobaran api dari bawah mereka berkobar ke arah mereka. Saat kobaran api itu mengenai mereka, mereka menjerit kesakitan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kedua orang yang pergi bersama tadi, siapa mereka itu? Kemudian dijawab, adapun laki-laki dan perempuan telanjang berada di bangunan seperti tunggu api adalah para laki-laki dan perempuan keji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hedonis cenderung konsumtif karena membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang hanya untuk kesenangan tanpa didasari kebutuhan. Mengeluarkan uang untuk membeli berbagai hal yang tidak penting
sekedar untuk pamer merek atau barang mahal. Padahal orang-orang yang suka menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk saudara-saudara setan. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dalam hedonisme, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran syariat berupa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini karena orang yang menganut hedonisme cenderung melakukan apapun meskipun harus melanggar hukum, hanya untuk memenuhi kesenangan sendiri, tanpa memikirkan akibat. Mengambil harta orang lain, baik sedikit atau banyak secara batil jelas perbuatan yang sangat merusak rasa aman di masyarakat dan jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama, suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Para hedonis merasa berada di stratifikasi sosial yang tinggi. Perasaan bahwa dia lebih unggul atau memiliki tingkatan dan kelas yang berbeda dari orang lain. Perasaan superior atas makhluk Allah yang lain yang berangkat dari persepsi yang salah bahwa apa yang ada pada dirinya lebih unggul dari yang lain adalah cara berpikir ala iblis laknatullah alaih. Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana iblis menolak perintah Allah Ta'ala untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam semata karena meyakini dirinya diciptakan oleh Allah dengan bahan dasar yang berkualitas lebih baik dari Adam alaihissalam. Perasaan superior atas yang lain semacam ini hanya akan membawa kepada perilaku yang negatif dan bahkan merusak. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Shad ayat 75 sampai 76. Hedonisme cenderung mengarah pada keegoisan. Mereka tidak peduli dengan orang lain, karena yang terpenting bagi para hedonis adalah kesenangan yang diraih. Islam tidak mengenal sikap egoisme. Islam sangat kuat dorongannya kepada umat Islam agar senantiasa peduli dengan orang lain. Perilaku egoistis ini hanya akan merusak harmoni dan soliditas dalam masyarakat. Rasulullah bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gaya hidup hedonis yang sangat memuja kesenangan duniawi hanya akan melahirkan pribadi lemah dan lembek yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bersikap tegar di saat musibah datang menerpa. Mereka akan menjadi hamba hawa nafsu dan akan menjadi tipikal orang yang akan mengeluh karena sebuah musibah meskipun ringan, mereka tidak akan sanggup bersabar untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, dan juga tidak akan mampu bersabar dalam menanggung takdir Allah yang berupa musibah. Generasi semacam inilah yang akan senantiasa menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Mereka hanya akan menemui kerugian dan kegagalan dan kesesatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan gaya hidup hedonis yang sedang merajalela pada saat ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya istiqomah dan afiah atau keselamatan agama, dunia, dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jemaah Jumat rahimakumullah, bila hedonisme itu ibarat sebuah penyakit yang mewabah di tengah-tengah masyarakat,
Lantas bagaimana seorang muslim bisa menjadi imun terhadap penyakit tersebut dan masyarakat menjadi terobati dari wabah tersebut? Di antara langkah-langkah yang perlu dilakukan agar imun dari wabah penyakit hedonisme dan bisa menghambat penyebarannya di tengah masyarakat adalah menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW untuk banyak mengingat kematian. Ini obat paling mujarab terhadap penyakit hedonisme. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali hal itu akan melonggarkan kesempitan tersebut pada dirinya, dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu lapang atau kehidupannya, kecuali hal itu akan menyempitkan keluasan hidup pada dirinya." Sahih Al-Jami' As-Saghir. Banyak merenung tentang hakikat dunia yang fana, indah dan kesenangannya bersifat semu dan terbatas agar tidak tertipu dengannya. Allah Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya menguntungkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian jadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menimpa." Surat Al-Hadid ayat 20. Banyak mengkaji ayat dan hadis yang mencela orang-orang yang melampaui batas, mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu, dan memuji orang-orang yang cinta kepada Allah dan akhirat. Bagaimana dalam firman Allah berikut, "Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Surat Hud ayat 15-16. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya suatu amalan yang bila saya kerjakan, maka Allah akan mencintai saya dan manusia juga mencintai saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, mereka akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya. An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini dikeluarkan dengan sanad yang hasan. Memegang teguh pesan Nabi Muhammad SAW agar melihat kepada orang yang lebih rendah kondisi keduniaannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, kekasihku yakni Nabi Muhammad SAW memerintah 7 perkara kepada. Beliau menyuruhku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Dan beliau menyuruhku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Ahmad. Dari Suhaib Al-Arnad mengatakan bahwa hadis ini sahih. Menjauhi komunitas yang bergaya hidup hedonis dan tidak berteman akrab dengan mereka. Hal ini karena kualitas beragama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya atau komunitas terdekat dalam hidupnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa kalian berteman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4823. Bergaul dengan orang-orang yang miskin, yang solid, dan berakhlak mulia, agar lebih bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada diri. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an. Bagi para dai, khatib, dan para ulama, agar senantiasa mengingatkan masyarakat muslim dari bahaya gaya hidup hedonis di dunia dan akhirat melalui berbagai sarana yang memungkinkan dan efektif pengaruhnya. Bagi para pemegang amanah kepemimpinan agar sebisa mungkin menegakkan nahi mungkar dengan kekuasaan yang mereka miliki agar hedonisme tidak semakin membudaya di negeri. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahyamin wal amwat innaka sami'un qaribun muhibut da'wat Rabbana la tu'azina in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.